Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puput Afat Anggraini dengan nomor NPM 240200820. Di sini akan membahas materi mengenai belajar dan pembelajaran abad 21. Untuk materi yang akan dibahas yaitu terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu konsep minat belajar, yang kedua macam-macam dan ciri minat belajar, dan yang ketiga pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Yang pertama adalah konsep minat belajar. Minat belajar adalah dorongan-dorongan dari dalam peserta didik secara psikis dalam mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan. Nah, untuk pengertian minat belajar. Pengertian minat belajar sendiri adalah kecenderungan hati yang kuat terhadap suatu hal. Hal ini melibatkan perasaan suka, ketertarikan, dan keinginan untuk memahami serta mempelajari sesuatu. Minat belajar juga berarti preferensi pribadi terkait dengan pembelajaran, di mana individu ini lebih mengutamakan suatu hal dibanding dengan hal lainnya. Hal ini berkaitan dengan fungsi afektif dan pengetahuan yang memicu emosi kuat seperti perasaan positif, rasa terikat, dan ketertarikan. Unsur-unsur minat belajar. Unsur-unsur minat belajar, yang pertama ada perasaan. Perasaan adalah fungsi psikis penting yang memengaruhi minat belajar. Jadi, perasaan yang senang akan memperkuat minat belajar yang senang juga. Sedangkan perasaan yang tidak senang mungkin dapat menghambat proses pembelajaran siswa. Yang kedua ada motif sosial. Motif sosial ini adalah minat yang juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Contohnya, hal ini pastinya timbul dari dalam diri seseorang atau diri individu dan didorong oleh kebutuhan motif tertentu, seperti faktor lingkungan, faktor teman, faktor guru, dan faktor keluarga. Yang selanjutnya ada macam-macam dan ciri minat belajar. Macam-macam minat belajar yang mempengaruhi cara seseorang atau memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama ada minat personal. Minat personal ini adalah ketertarikan individu. Minat personal ini adalah terikat dengan ketertarikan individu terhadap topik atau bidang tertentu. Contohnya adalah jika siswa memiliki minat dalam seni musik atau seni sastra, pastinya mereka akan merasa minat pada bidang itu. Yang kedua ada minat situasional. Minat situasional ini berkaitan dengan minat yang muncul dalam situasi tertentu. Misalnya minat dalam mengikuti pelatihan keterampilan komputer. Karena keterampilan komputer ini dalam pekerjaannya ini membutuhkan skill komputer. Yang ketiga ada minat psikologis. Minat psikologis ini melibatkan perasaan, entah itu perasaan suka dan ketertarikan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh. Contohnya, minat terhadap olahraga atau aktivitas fisik tertentu di mana yang siswa itu suka terhadap bidang tersebut. Yang keempat ada minat profesional. Ini terkait dengan minat di bidang keilmuan, seni, atau kesejahteraan sosial, di mana minat ini memicu profesionalisme seseorang. Dan selanjutnya ada ciri-ciri minat belajar. Yang pertama adalah tumbuh dengan perkembangan fisik dan mental. Minat berkembang seiring pertumbuhan fisik dan mental seseorang. Semakin kita bertumbuh dewasa atau perubahan fisik dan mental itu terjadi pada diri siswa, seseorang mungkin akan merasa
memiliki minat belajar pada bidang-bidang tertentu, karena entah itu karena perkembangan fisik dan mentalnya, atau karena sebuah perkembangan yang terjadi dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, tergantung pada kegiatan belajar. Minat juga dipengaruhi oleh aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Aktivitas pembelajaran sendiri juga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempengaruhi minat belajar siswa, karena aktivitas pembelajaran ini melibatkan kegiatan fisik dan mental yang mencakup segala sesuatu yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi, seorang pendidik ketika melakukan kegiatan pembelajaran harus semenarik mungkin untuk menarik minat belajar siswa. Contoh, kegiatan seperti menggambar, bermain musik, dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan bersama-sama dan dilakukan pada proses pembelajaran, mungkin hal tersebut akan menarik minat belajar siswa dan mungkin siswa akan tertarik dengan hal tersebut sehingga kegiatan belajar mereka akan lebih meningkat. Yang ketiga, ada terbatasnya karena kondisi fisik. Minat juga dapat menghambat jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Kondisi fisik seseorang atau kondisi fisik siswa pastinya juga akan mempengaruhi minat belajar siswa. Contoh, saat kondisi siswa tidak fit atau tidak enak badan, otomatis minat belajar dan semangat belajar siswa pasti juga akan menurun. Hal tersebut berbanding terbalik jika kondisi fisik siswa baik, maka siswa juga akan mengalami peningkatan dalam minat belajar. Maka dari itu, kondisi fisik juga menjadi salah satu ciri-ciri minat belajar yang perlu diperhatikan dalam minat pembelajaran. Lalu yang keempat, dipengaruhi oleh budaya. Faktor budaya juga mempengaruhi minat belajar. Yang selanjutnya ada berkaitan dengan emosional atau perasaan. Minat juga terkait dengan perasaan dan emosi seseorang. Yang selanjutnya ada pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Minat belajar memiliki peran yang signifikan dalam keberhasilan proses belajar. Nah, pengaruh yang diperoleh adalah yang pertama, ada motivasi dan keterlibatan. Minat belajar ini akan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa yang memiliki minat cenderung lebih antusias, lebih berpartisipasi aktif, dan lebih tekun dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya ada konsentrasi dan perhatian. Minat belajar membantu siswa untuk lebih fokus dan memusatkan perhatian pada materi pembelajaran. Ketika siswa tertarik, mereka lebih mudah menyerap informasi yang dijelaskan dan lebih mudah memahami konsep yang diterangkan. Yang selanjutnya ada pengalaman positif. Minat belajar menciptakan pengalaman positif dalam proses pembelajaran, pastinya, karena minat belajar merupakan kegiatan yang positif dan siswa yang merasa senang atau tertarik akan lebih termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Minat belajar ini akan berdampak langsung pada hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki minat tinggi cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pengembangan diri. Minat belajar membantu siswa mengembangkan diri. Pastinya mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengasah dan keterampilan dan memperluas wawasan siswa. Dalam mengelola proses pembelajaran, penting bagi pendidik atau guru
untuk memahami minat belajar siswa. Dengan memanfaatkan minat siswa, guru dapat merancang, menyusun pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan untuk siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi belajar dan pembelajaran abad 21 mengenai konsep minat belajar. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan persepsi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.